Bodohnya nih wis tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya nih wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur-sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Oke. Monggo Mbah, panjenengan udarkan lagi. Ini masih berkaitan dengan perwotonan ya Mbah? Perwotonan. Cuman selama ini kan kita bahas biasanya kan karakternya, terus mungkin keberuntungannya. Terus untuk kali ini mau diudarkan sisi lain Mbah. Ada hal yang mungkin potensi atau hal-hal yang menonjol lain nggak Mbah tentang weton yang biasa sering kita bahas ini Mbah? Oh alah, oke. Terus mau yang kita bahas selanjutnya weton apa ini kira-kira? Kita mulai dari Selasa mungkin Mbah ya, Selasa Kliwon Mbah. Selasa Kliwon. Iya Mbah, monggo Mbah. Selasa Kliwon itu kalau kemarin kita sudah membahas masalah karakternya, terus keberuntungannya juga sudah. Ada hal menarik dari Selasa Kliwon itu sendiri yang mungkin para penonton, khususnya para pemilik weton Selasa Kliwon itu yang perlu untuk diketahui. Selasa Kliwon itu ada neptu sebelasan, Kang Ucup. Neptu sebelasan itu biasanya tengere adalah dia mendapatkan privilege di awal kan gitu. Lah kebetulan memang secara perhitungan menurut berdasarkan primbon Jawa, Selasa Kliwon itu sendiri masuk kategori pada weton aras tuding, Kang Ucup. Aras tuding. Ya, aras tuding. Aras tuding pripun niku, Mbah? Aras tuding. Tuding itu kan nunjuk. Jadi nunjuk itu ya bisa nunjuk, bisa ditunjuk kan. Dituding. Dan kecenderungannya dituding itu berarti ya, kalau buruk ya diolok-olok, kalau bagus ya di kuyo-kuyo seperti itu. Biasanya tanda tandanya plek dengan neptu sebelasan, di mana orang-orang Selasa Kliwon itu biasanya dia kecenderungannya adalah segala bentuk keberuntungan itu datangnya lebih awal. Jadi jangan heran kalau di waktu masa mudanya orang-orang Selasa Kliwon itu terasa kok kehidupannya kok enak kok. Jadi pas waktu dia masih muda itu sudah dituding-tuding wong itu, wah luar biasa dia itu ini dan sebagainya. Nah, tapi aras tuding itu ini namanya nuding itu ya ada dua opsi, nuding untuk sebuah kebaikan atau nuding untuk sebuah keburukan. Tetapi dalam perjalanannya si aras tuding itu tadi, saat dia itu berada pada satu titik balik, sing awalnya dia itu mendapatkan segala kemudahan, mendapat kesuksesan lah intinya, kesuksesan di awal, terus tiba-tiba jatuh, dia juga sangat dengan gampang di tuding orang, kalau bahasa Jawanya seperti itu, istilah kalau bahasa Indonesianya apa, dituding orang seperti itu. Jadi memang Selasa Kliwon itu sangat unik, Kang Jep. Selain aras tuding, dia juga pemilik weton Anggoro Kasih. Selasa Kliwon itu bahasa lainnya Anggoro Kasih. Anggoro Kasih. Orang-orang Anggoro Kasih itu biasanya juga mempunyai kejiwaan yang sensitif. Orangnya biasanya cenderung soft. Terus dia juga orang-orang yang mempunyai power yang secara tidak disadari, dia itu mempunyai kekuatan di luar kendali dia. Kadang bagi mereka yang terkonek atau mempunyai kesensitifan yang berlebih. Makanya biasanya secara tidak sadar kadang orang-orang sosok Kliwon Anggoro Kasih itu kadang punya ucapan yang mandi. Sabtu ini mandi dan sebagainya. Bahkan itu bagi mereka yang tidak menyadari juga. Loh, kok ternyata dia sadar setelah segala sesuatunya terjadi. Biasanya kan seperti itu. Itu orang-orang Anggoro Kasih. Terus kebetulan dia juga masuk kategori weton sing tiba pedonge Sumur Sinobo, Kang Ucup. Sumur Sinobo itu di mana dia itu menjadi tempat
yang selalu dicari untuk bernaung bagi banyak orang. Iya. Jadi sumur itu kan sumber air. Iya. Sinobo jadi disobo wong. Karena memang ada air di situ yang dibutuhkan orang. Biasanya orang-orang Selasa Kliwon, orang-orang Anggoro Kasi itu juga orang-orang yang sebetulnya secara kecerdasan itu juga di atas rata-rata kamu. Terus secara kebijaksanaan juga di atas rata-rata. Makanya biasanya orang-orang Selasa Kliwon itu cenderungnya adalah di saat dimana dia itu berbicara dengan orang lain itu bisa menciptakan satu suasana kenyamanan. Makanya oke wong Selasa Kliwon itu selalu diparani sanak kadangi tanggo temarone untuk dicurhati, diwaduli, kan seperti itu. Jadi salah satu kelebihan dari Selasa Kliwon seperti itu. Nah, sekarang kalau bicara masalah sisi lain, kita bicara masalah grafik kehidupan. Orang-orang Selasa Kliwon itu adalah orang-orang dengan grafik kehidupan yang sangat luar biasa. Luar biasanya, Bang? Luar biasanya, ya seperti tadi yang dalam perjalanannya si Aras Tuding tadi, karena kehidupan dia itu biasanya di awal itu banyak sekali kemudahan-kemudahan, hingga pada satu titik, di saat dia itu menemui satu titik balik, yang awalnya berbagai privilege itu dia dapatkan, orang-orang dia jatuh. Dan jatuh itu ibarat kata kapasitasnya gak ukur-ukur. Amblek temenan. Amblek. Keluruhannya ya luar biasa, kadang sampai habis-habisan. Terus ujian kehidupan lain itu juga datang bertubi-tubi kayak jamaahan gitu. Jadi kayak sak rombongan. Jadi sak rombongan, sak paket masalah itu dikeroyok lah, Mbak ya. Dikeroyok, iya. Tapi hebatnya orang-orang Selasa Kliwon itu mereka orang-orang yang kuat. Kadang bisa jadi orang-orang Selasa Kliwon itu adalah orang yang bisa menyembunyikan tangisan dia di hadapan banyak orang. Seperti apapun derita si Selasa Kliwon, dia itu selalu menyimpan rapat-rapat. Jadi luar biasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai privilege itu memang rata-rata juga dibalik itu, behind the scan-nya itu di scan ya. Luar biasa sekali kamu. Termasuk di dalamnya salah satunya adalah Anda yang mempunyai weton Selasa Kliwon. Terus pada saat dia sukses itu banyak orang dengan berarti tanpa disuruh, semua memuja-muja. Memang kesuksesan yang didapat oleh si Selasa Kliwon itu rata-rata juga sesuatu yang sesuatu yang luar biasa. Jadi orang itu akan merasa dan mengakui dan mengagumi istilahnya salut dengan luar biasa pencapaian si Selasa Kliwon sangat luar biasa. Wis enom bisa mencapai posisi yang seperti itu. Semua orang pasti akan mengeluh-elukan, semua orang juga salut, merasa ibaratnya termotivasi di situ. Tapi saat dia jatuh, juga jatuh yang sedalam-dalam. Dan di saat kejatuhan itu juga, orang-orang yang tadinya awalnya memuja-muja, mengeluh-elukan itu juga mungkin bisa jadi tidak satu persatu, tapi juga berjamaah untuk meninggalkan dia. Jadi benar-benar memang dalam kondisi si Selasa Kliwon itu sendiri, dalam kondisi dia menerima satu titik balik itu memang benar-benar dikuras habis-habisan energinya. Dia seakan menjadi seorang musafir yang berjalan di hamparan gurun yang tiada ujung itu sendirian. Dan hebatnya itu tadi, si Selasa Kliwon itu juga mampu menyimpan rapat-rapat atas sebuah penderitaan yang dialami. Sekeras apapun, sehebat apapun, seperti apapun. Kalau ketemu teman lama gitu, ya tetap saja dia bisa tersenyum, bisa tapi seolah-olah tidak ada apa-apa. Iya, luar biasa di situ. Jadi Anda para pemilik Selasa Kliwon, Anda itu orang-orang yang luar biasa. Terus pada saat dia menerima penderitaan, dia juga dihinakan. Biasanya karena Aras Tuding itu tadi, berarti panah fitnah itu datang dari segala penjuru, bahkan orang-orang terdekat dia juga seakan-akan ikut berperan dalam proses kejatuhan dia, memfitnah, iri, dengki dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai kejam terhadap dia, kan seperti itu. Padahal pada waktu dia itu dalam posisi enak, orang-orang di sekitar itu juga merasakan atas apa yang diperoleh oleh si
Selasa Kliwon. Tapi nyatanya pada saat dia jatuh justru orang-orang sing pada awalnya menerima manfaat dari si Selasa Kliwon itu sendiri juga menjadi penyebab utama dari kepergian-kepergian yang diterima di situ. Jadi, keluruhan habis-habisan. Kalau dalam materi habis-habisan. Dalam asmara ya entek-entekan, kadang sampai terjadi perceraian dan sebagainya. Pokoknya intinya episodenya entek-entekan. Dalam hal apapun entek-entekan. Rungkat kok ya, Mbak. Ya. Sampai pada satu fase di mana si Selasa Kliwon itu menyadari sepenuhnya untuk melakukan penerimaan dan ikhlas terhadap apa yang sedang dia alami itu, bahwa itu adalah mutlak murni kehendak dari Tuhan. Disitulah keadaan si Selasa Kliwon itu baru akan menemui jalan terang, baru akan mulai tertata. Nah, makanya kalau Anda para pemilik peton Selasa Kliwon mungkin yang hari ini sedang mengalami seperti apa yang saya sampaikan tersebut, lama dan tidaknya atau kapan waktunya Anda itu dibangkitkan lagi oleh Tuhan itu adalah tergantung dari bagaimana Anda menyikapi, Anda melakukan penerimaan terhadap setiap penderitaan yang datang itu. Bagi yang Anda masih berusia muda, yang selama ini mendapatkan privilege dari semesta, dari orang terdekat Anda, dari orang tua Anda, persiapkan diri Anda. Karena kehidupan itu tidak selamanya akan mudah. Seperti itu. Terus pada satu titik di mana dia sudah melakukan penerimaan, sudah ikhlas, is okay, ini memang jalan saya, dan akhirnya dia bisa menikmati kehidupan dia secara normal itu tadi. Disitulah mungkin yang namanya anugerah atau pertolongan dari Tuhan itu pada akhirnya datang. Dan dari banyak kasus yang sudah terjadi yang pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, orang-orang Selasa Kliwon yang sudah mentok pada satu keadaan di mana akhirnya dia berserah dan ikhlas menerima kenyataan sepahit apapun kehidupan itu dia jalani dengan ikhlas itu tadi, pada akhirnya juga Tuhan itu memberikan imbalan itu juga sesuai seperti apa yang sudah dialami itu tadi. Jadi dengan basic di Anggoro Kasih, Aras Tuding, dan Sumur Sinobo itu berpotensi bahwa orang-orang Selasa Kliwon yang memang berhasil melewati fase-fase yang menguras banyak energi itu tadi, Tuhan itu akan memberi dia satu kelebihan-kelebihan juga di dalam kehidupannya. Apapun itu wujudnya, sebagai bentuk dari Sumur Sinobo itu, dia adalah orang-orang yang kelak akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena memang skenario Tuhan itu seperti itu, Kang Ucup. Kehidupan itu tidak ada sing istilahnya fine-fine saja sebetulnya. Iya, pastinya, Mbak. Di balik setiap kehidupan itu dari masing-masing orang, terlepas kita itu memandang bagaimana kehidupan seseorang itu dari kacamata kita terasa kok hidup mereka kok enak sekali, udah orang itu kok enak sekali, itu kan satu persepsi dari orang yang melihat. Tapi kenyataan yang ada sebetulnya kan kita tidak pernah tahu seperti itu. Walaupun terlepas dari itu, ya memang ada orang yang benar-benar hidupnya enak itu juga ada, Kang Uco. Tapi persentasenya juga kecil sekali. Podo sama seperti orang yang hidupnya sangat suworo sekali, itu benar-benar suworo tenanan ini. Ya persentasenya kecil sekali. Yang lainnya juga kebanyakan orang pasti dia akan mengalami cokro manggilingan kehidupan itu jatuh bangun. Hampir semua orang. Jadi ujian itu tidak mengenal siapapun, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal derajat. Semua punya ujian sesuai dengan kapasitasnya sendiri-sendiri. Yang pada akhirnya sebetulnya, kenapa orang itu diberikan ujian? Kalau Anda menilai itu sebuah ujian, kenapa Anda diberi ujian? Anda itu sebetulnya sedang disentil oleh semesta. Bahwa jalan Anda sudah terlalu keluar jalur ya, Mbak? Keluar jalur, nggak seperti itu. Justru dari situlah orang itu pada akhirnya akan menjadi bijaksana itu dari proses-proses seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara masalah sisi lain dari si Selasa Kliwon, si Anggoro Kasih, si Aras Tuding, memang
kehidupan Anda luar biasa sekali. Skenario yang dibuat Tuhan kepada Anda itu luar biasa sekali. Jadi sing awalnya Anda itu di umbele setinggi-tingginya, diangkat setinggi-tingginya, Anda dijatuhkan juga sedalam-dalamnya, seperti itu. Jadi bagi Anda para Selosok Kliwon, Anda harus punya kesabaran yang lebih, harus punya keteguhan, harus punya keimanan yang kuat. Justru itu merupakan satu jalan bagi Anda suatu ketika untuk bangkit, memulai satu fase kehidupan baru di mana Anda akan bermetamorfosa menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya kira cukup, Kang Ucup. Demikian sedulur yang punya weton Selosok Kliwon ya, dijabarkan Mbah Jat secara gamblang, panjang, lebar ya Mbah. Kiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri ya Mbak. Ya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung, teman.